Di dunia kejahatan terorganisir, tidak ada yang mengubah landscape kriminal secepat dan sedahsyat Los Zetas. Mereka bukan sekedar kartel narkoba, melainkan mesin perang hibrid yang memadukan disiplin militer, kecerdasan taktis, dan kebrutalan tak berperi kemanusiaan. Lahir dari rahim pasukan khusus Meksiko, Los Zetas menulis ulang aturan permainan dari penyiksaan sistematis, monopoli bisnis kriminal multidimensi hingga infiltrasi ke jantung kekuasaan negara. Sebelum Los Zetas muncul, perdagangan narkoba di Meksiko dikuasai oleh kartel-kartel tradisional seperti Gulf Cartel dan Sinaloa Cartel. Namun, semua berubah ketika sekelompok tentara bayaran yang terlatih militer masuk ke dunia kriminal. Inilah kisah Los Zetas yang merubah perang menjadi lebih kejam dan bahkan belum pernah terbayangkan sebelumnya. Sebelum Los Zetas menjadi mimpi buruk Meksiko, semua berawal dari keputusan politik yang ironis. Pada 1990-an, Meksiko sedang menghadapi dua ancaman besar, yaitu pemberontakan Zapatista di Chiapas dan perang narkoba antar kartel yang mulai menggunakan senjata militer. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah membentuk Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales atau GA, yaitu unit pasukan khusus yang dilatih untuk operasi kontra gerilya dan anti-terorisme. Anggota GAF dilatih oleh pasukan khusus AS Green Beret, Israel Sayeret Matkal, dan Prancis JIJN. Mereka menguasai teknik pengintaian dan sabotase, penyiksaan untuk interogasi, dan pertempuran urban. Tugas pertama GAF dikirim ke Chiapas untuk melawan EZLN Zapatista. Namun banyak anggota yang kecewa karena gaji rendah, yaitu sekitar $500 per bulan, dan minimnya dukungan logistik. Pada 1997, Osiel Cardenas Guillen, bos Gulf Cartel, menyadari bahwa ia membutuhkan pasukan profesional untuk melindungi bisnisnya dari kartel saingan, terutama Sinaloa Cartel. Ia menargetkan Arturo Guzman de Sena, seorang letnan GAF yang dikenal ambisius. Osiel menawarkan gaji $10.000 hingga $50.000 per bulan, mobil mewah, dan kebebasan berkuasa di wilayah operasi. De Sena setuju setelah melihat rekannya di GAF tewas dalam misi tanpa dukungan pemerintah. De Sena mulai merekrut 30 hingga 40 anggota GAF termasuk Heriberto Lascano Z3 dan Nugelio González Bizana Z2. Mereka membela secara diam-diam dengan alasan cuti atau misi rahasia. Nama Los Zetas sendiri berasal dari kode panggilan radio Z yang digunakan untuk perwira tinggi di militer Meksiko. Anggota awal menggunakan nomor kode Z sebagai identitas rahasia, misal Z1 untuk De Sena. Struktur awal Los Zetas juga dibagi menjadi 3 divisi, yaitu operasi lapangan, intelijen, dan logistik. Operasi lapangan bertugas membunuh rival dan mengamankan rute narkoba. Sementara intelijen yang menusuk ke kepolisian dan pemerintah untuk mendapatkan informasi, sedangkan logistik yang mengelola penyuapan, pengadaan senjata, dan pencucian uang. Tidak hanya itu, Los Zetas mulai merekrut Caibiles untuk memperkuat pasukan. De Sena merekrut Caibiles, yaitu pasukan khusus Guatemala yang terkenal kejam. Operasi pertama Los Zetas merebut Nuevo Laredo. Nuevo Laredo adalah kota perbatasan AS Meksiko yang disebut gerbang emas untuk menyelundupkan kokain ke Texas. Gulf Cartel ingin menguasainya, tetapi saingan mereka Sinaloa Cartel sudah menempatkan 500 orang di sana. Pada 1999, Los Zetas melakukan serangan mendadak. Mereka menyogok polisi lokal untuk mematikan komunikasi, lalu membunuh 30 anggota Sinaloa Cartel dalam satu malam, serta menyiksa dan memamerkan mayat korban di jalanan sebagai peringatan. Alhasil, dalam 72 jam Nuevo Laredo jatuh ke tangan Gulf Cartel. Los Zetas membangun markas bawah tanah di kota itu, dilengkapi terowongan ke AS. Warga Nuevo Laredo yang awalnya melihat GAF sebagai pahlawan kini ketakutan karena Los Zetas membunuh siapapun yang melapor ke polisi. Mereka juga menyuap jaksa federal, hakim, dan jenderal militer untuk menghancurkan bukti kejahatan mereka. Salah satu dokumen bocor menunjukkan mereka membayar $2 juta per bulan untuk suap. Namun kepemimpinan Arturo Guzman de Sena tidak berlangsung mulus. Pada 2002, De Sena tewas dalam baku tembak dengan polisi di Matamoros. Kematian De Sena tidak menghentikan mereka. Justru, Heriberto Lascano Z3 naik menggantikannya dan membawa Los Zetas ke kepemimpinan fase baru. Bukan sekedar pelindung, tapi penguasa.
Dengan fondasi militer dari era Decena, Lascano mengubah Los Zetas menjadi kartel multidimensi yang menguasai Meksiko melalui teror dan kecerdasan taktis, di mana strategi yang terhubung dengan asal-usul militer. Struktur komando GAF dipertahankan. Staf divisi dipimpin perwira mantan militer hingga memiliki hierarki kedisiplinan yang sangat tinggi, seperti operasi pencurian minyak di Veracruz yang dipimpin langsung oleh mantan sersan GAF yaitu Jaime Gonzalez Duran Z4. Tidak hanya itu, penggunaan teknologi intelijen juga digunakan untuk mendapatkan informasi. Teknik pengintaian yang dipelajari dari AS digunakan untuk memata-matai polisi dan rival. Mereka menyadap ponsel saingan dan jenderal militer Meksiko untuk menghindari serangan. Mereka juga mulai berekspansi teritorial. Taktik serangan kilat ala GAF dipakai untuk merebut kota Monterrey. 500 anggota Zetas menyerbu markas Sinaloa kartel dan membunuh 120 orang dalam 48 jam. Sementara di Guatemala, pasukan Caibeles Zetas membantai 27 petani yang menolak menjadi kurir narkoba. Divisi logistik yang dibentuk Decena dipakai untuk mengelola bisnis baru seperti penyelundupan migran dan pencurian minyak. Mereka menggunakan rute kokain Decena untuk mengirim migran ke AS, sedangkan ahli teknik yang direkrut Decena dimanfaatkan untuk menyadap pipa minyak Pemex. Kekejaman adalah senjata utama Los Zetas untuk menyerang psikologis. Teknik penyiksaan Caibeles Guatemala dipadukan dengan disiplinnya militer GAF menjadikan mereka monster yang haus darah. Seperti taktik yang dipelajari dari pelatihan anti-gerilya di Chiapas, di mana tawanan dipaksa menyaksikan keluarga mereka disiksa sebelum dieksekusi. Jaringan suap yang dibangun sejak era Decena memungkinkan mereka menguasai institusi negara. Pelatihan GAF dan Caibeles membuat mereka lebih unggul dari kartel tradisional. Sementara suap ke polisi di Nuevo Laredo, era Decena berkembang jadi suap ke gubernur dan senator di era Lascano. Mereka berevolusi kekejaman dari eksekusi menjadi pembantaian. Pemenggalan di era Decena untuk intimidasi lokal berubah jadi pembantaian massal di era Lascano untuk mendominasi nasional. Tetapi, kemansuran Los Zetas justru menjadi bumerang. Keserakahan akan kekuasaan memicu perang saudara melawan Gulf Cartel, mantan sekutu yang pernah membiayai mereka. Di tengah konflik berdarah, Los Zetas malah mencapai puncak kejayaan dan menguasai 23 negara bagian, meraup miliaran dolar dan mengekspor teror hingga ke Amerika Tengah. Hubungan Los Zetas dan Gulf Cartel mulai retak pada 2007. Penyebabnya adalah persaingan kekuasaan dan perbedaan strategi. Los Zetas ingin mengontrol 100% pendapatan dari wilayah yang mereka kuasai, sementara Gulf Cartel memaksa pembagian 50-50. Seperti di Nuevo Laredo, Los Zetas menolak membagikan 20 juta dolar per bulan dari perdagangan narkoba. Selain itu, Gulf Cartel ingin berdamai dengan Sinaloa Cartel untuk mengurangi kekerasan, sementara Los Zetas memilih perang total. Peristiwa pemicu utama pecahnya aliansi setelah pembunuhan Samuel Flores Borrego pada 2010. Flores Borrego, tangan kanan Gulf Cartel yang dibunuh Los Zetas di Reynosa karena dianggap merencanakan pengkhianatan. Mayatnya dipotong-potong dan dikirim ke markas Gulf Cartel. Gulf Cartel yang mengetahui hal itu langsung mendeklarasikan perang kepada Los Zetas. Gulf Cartel bersekutu dengan La Familia Michoacana, sementara Los Zetas menggandeng Juarez Cartel dan Los Negros. Setelah memisahkan diri, Los Zetas menyerbu wilayah Gulf Cartel di Tamaulipas dengan taktik serangan kilat atau yang dikenal diskrit. Mereka mulai menghancurkan gudang senjata Gulf Cartel di Matamoros, merebut kota Monterrey dengan membantai 120 anggota Gulf Cartel, dan menguasai Laredo, Texas dengan menyusukan 500 anggota melalui terowongan bawah tanah. Bisnis kriminal yang mereka kuasai juga beragam. Los Zetas tidak hanya bergantung pada narkoba. Mereka menguasai penyulingan dan perdagangan kokain, penyelundupan migran, pencurian minyak, dan perdagangan senjata. Los Zetas bekerja sama dengan klan Del Golfo, yaitu klan dari Gulf Cartel, untuk menyelundupkan 10 ton kokain per bulan melalui jalur Karibia. Modus yang mereka gunakan, kokain dimasukkan ke dalam tangki penyulingan minyak durian untuk menghindari deteksi anjing pelacak. Sementara rute dan tarif penyelundupan migran dari Guatemala dan El Salvador ke Texas sekitar 7.000 dolar per orang, termasuk jaminan perlindungan dari border patroli AS. Migran yang tak mampu bayar dipaksa menyumbangkan ginjal atau hati. Sementara wanita dan anak-anak dijual ke jaringan perdagangan seks di Houston dan Phoenix.
Salah satu kasus yang terkenal pada 2010, di mana 72 migran dari Amerika Tengah dibantai di San Fernando karena menolak jadi kurir narkoba. Inovasi teknologi mereka berkembang pesat seperti penggunaan drone pengintai, di mana drone komersial dimodifikasi menjadi drone pengintai untuk memantau pergerakan polisi. Selain itu, penggunaan aplikasi enkripsi seperti PGP atau Pretty Good Privacy juga dilakukan untuk mengamankan pesan antar komandan. Mereka menjadi pasukan paling ditakuti di Meksiko karena struktur organisasi hierarkis yang sangat kuat. Los Zetas dijalankan seperti tentara profesional. Mereka memiliki komandan tertinggi yaitu Heriberto Lascano Z3 yang memimpin strategis, mengontrol aliansi dan keuangan. Sementara wakilnya Miguel Trevino Morales Z40, kepala operasi lapangan yang bertanggung jawab atas eksekusi dan penyiksaan. Selain itu, mereka juga memiliki divisi regional dan pasukan khusus untuk menjaga pemimpin dan wilayah, seperti divisi Norte yang menguasai perbatasan AS Meksiko, dan divisi Sur yang beroperasi di Chiapas dan Guatemala berfokus pada penyeludupan manusia. Sementara pasukan khusus seperti Grupo Cabeles dan Los Zetas Vieja Escuela beroperasi untuk pembunuhan presisi dan pengawalan pemimpin. Mereka juga dipersenjatai senjata berat seperti M134 minigun, RPG-7 monster truck yang bermuatan senjata anti pesawat, dan 2 helikopter Bell 407 curian dari Angkatan Darat Meksiko. Los Zetas membangun reputasi dengan taktik teror yang dikenal sebagai pasukan neraka. Mereka menggunakan metode penyiksaan yang mengejutkan dunia, yaitu El Buzo atau masakan. Korban dimasukkan ke drum logam berisi bensin dan dibakar hidup-hidup. Lalu mayat yang hangus dipajang di jalan sebagai peringatan. Selain itu, ada juga pemotongan bertahap atau descuartizamiento. Korban dipotong jari, telinga, dan lidah sebelum akhirnya dipenggal. Spanduk ancaman juga digantung di jalan raya dengan tulisan, "Untuk setiap anggota kami yang terbunuh, kami akan membunuh 10 polisi." Pada 2011, video penyiksaan 4 anggota Gulf Cartel diunggah ke YouTube dan mendapat 5 juta views sebelum akhirnya dihapus. Akun Twitter palsu @LosZetasOfficial juga digunakan untuk mengirim ancaman ke jurnalis atau politisi. Salah satu pembantaian yang terkenal adalah di Casino Royale 2011 dan pemenggalan 49 korban di Zacatecas 2012, di mana 52 orang dibakar hidup-hidup di Monterrey karena pemilik kasino menolak membayar kuota atau pajak senilai $50.000 per bulan. Sementara di Zacatecas, kepala korban ditata membentuk logo Z di tengah jalan raya. Pada puncaknya, Los Zetas menguasai 23 dari 31 negara bagian Meksiko. Mereka juga memiliki pendapatan mencapai $10 miliar per tahun, yang hal ini setara dengan pendapatan negara seperti Bahama. Jaringan mereka membentang dari Kolombia hingga Eropa dengan hubungan ke mafia Italia, geng Amerika Tengah, dan sindikat narkoba Afrika. Pemerintah yang melihat hal ini segera melakukan perlawanan dengan operasi militer yang disebut Operasi Tamaulipas 2011. 2000 tentara dikerahkan ke San Fernando dan menemukan 193 mayat migran dalam 47 kuburan massal. Tidak hanya itu, pada tahun 2012 operasi naval juga diluncurkan. Marinir Meksiko menyerbu markas Los Zetas di Veracruz, menyita 200 senjata dan 10 ton narkoba jenis kokain. Pemerintah Meksiko juga mendapatkan bantuan dari Amerika Serikat. AS memberikan $1 miliar untuk pelatihan militer dan teknologi pelacakan narkoba. Sementara agen AS seperti CIA dan DIA menyusupkan informan ke dalam Los Zetas, termasuk Jesus Rejon Aguilar Z7 yang akhirnya menjadi saksi kunci. Pada tahun 2012, pemimpin Los Zetas Heriberto Lascano tewas dalam baku tembak dengan marinir Meksiko di Progreso, Coahuila. Saat mayatnya dibawa ke kamar mayat, 20 anggota Zetas bersenjata berat menyerbu. Mereka menembak 2 petugas dan mencuri jenazahnya. Hal itu dilakukan karena mereka khawatir identitas DNA Lascano akan membongkar jaringan korupsi mereka di militer. Setelah kematian Lascano, dampaknya sangat terasa bagi Los Zetas. Kekosongan kepemimpinan memicu persaingan antara Miguel Trevino Morales Z40 dan Omar Trevino Morales Z42.
Namun, persaingan itu tak berlangsung lama ketika Miguel Trevino ditangkap. DIA dan polisi Meksiko melacak transaksi $1 juta per bulan dari Miguel Trevino ke rekening bank di Laredo, Texas. Mereka menyergapnya di pertanian terpencil di Nuevo Laredo. Pengakuan Miguel Trevino dalam interogasi, ia mengaku bertanggung jawab atas 3.000 pembunuhan termasuk pembantaian San Fernando. Pada 2015, Trevino diadili di Texas dan divonis hukuman penjara seumur hidup atas dakwaan pencucian uang dan pembunuhan. Kepemimpinan Omar Trevino Z42 juga tidak berlangsung lama. Pada 2015, operasi Bayonet diluncurkan yang membuat Omar tertangkap di San Pedro Garza Monterrey setelah polisi menyadap percakapan via aplikasi EncroChat. Saat ditangkap, ia mengaku menggunakan uang narkoba untuk membeli peternakan kuda ras di Oklahoma senilai $15 juta. Karena kuda-kuda ini memenangkan balap di AS yang dapat membantu pencucian uang. Setelah pemimpin utama tertangkap, Los Zetas terpecah menjadi dua faksi yang saling bersaing, yaitu Cartel de Noreste atau CDN dan Grupo Bravo. CDN menguasai Tamaulipas, dikenal dengan pembunuhan terhadap polisi dan tentara, sementara Grupo Bravo fokus pada produksi fentanyl, yaitu opioid sintetis yang menyebabkan ribuan kematian overdosis di AS. Konflik antara CDN dan Grupo Bravo mulai terjadi pada 2016 hingga 2018. Hal ini dipicu karena perebutan kontrol atas rute kokain di Veracruz. Insiden berdarah juga pernah terjadi di Salapa. CDN membantai 35 anggota Grupo Bravo dengan granat RPG. Sementara Grupo Bravo membalas dengan mengebom 5 markas CDN di Reynosa hingga memakan korban 600 tewas termasuk 150 warga sipil. Kartel lain seperti Jalisco New Generation atau CGNG memanfaatkan kekacauan dengan merekrut mantan anggota Los Zetas. Pada 2019, mereka menguasai 50% wilayah bekas Los Zetas di Tamaulipas. Sementara Gulf Cartel yang lama tak terdengar mulai bangkit kembali. Mereka menyerang CDN di Matamoros pada 2020 dan merebut kembali jalur narkoba utama. Pemerintah Meksiko berupaya memberantas hal ini dengan operasi militer Tamaulipas 2021, di mana 5.000 tentara dikerahkan untuk membersihkan CDN. 200 anggota CDN tewas dan 10 ton fentanyl disita. Amerika Serikat juga melakukan tindakan dengan menetapkan CDN sebagai teroris. AS menetapkan CDN sebagai Foreign Terrorist Organization yang memungkinkan pembukaan aset dan pelarangan perjalanan. Kejatuhan Los Zetas bukanlah akhir, melainkan awal dari babak baru kejahatan terorganisir di Meksiko. CDN, Grupo Bravo, dan faksi lain mewarisi teknik militer, jaringan korupsi, serta mentalitas perang total dari pendahulu mereka. Selama permintaan narkoba AS tetap tinggi dan kemiskinan di Meksiko belum teratasi, kartel-kartel ini akan terus berevolusi lebih canggih, lebih kejam, dan lebih sulit dilumpuhkan. Los Zetas mengajarkan bahwa kejahatan terorganisir bukan masalah lokal, tetapi ia adalah kanker global yang membutuhkan solusi kolektif.